warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nur, NIM 24090250014, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Baik, di sini saya akan memperlihatkan video pembelajaran tentang PUEBI yang disempurnakan. Jadi, mari kita simak video berikut. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf. Pertama, huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari huruf A sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Yang kelima ada gabungan konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Dan yang keenam itu ada pemegang kata. Yang kedua itu pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama itu yang kita bahas adalah huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh yang pertama itu, pekerjaan itu belum selesai. Contoh kedua, rumah yang di sana sangatlah besar. Contoh ketiga, saya setiap pagi melewati bangunan ini. Contoh keempat, anak itu selalu bermain di lapangan. Yang kedua itu pemakaian huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh yang pertama, nama ilmiah buah manggis ialah Corchida monstana. Contoh kedua, nama Latin timah adalah Stano. Pemakaian tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mencakupi pengaturan yang pertama tanda titik, yang kedua tanda koma, yang ketiga itu tanda titik koma, yang keempat tanda titik dua, yang kelima tanda hubung, yang keenam tanda pisah, yang ketujuh tanda elips, yang kedelapan tanda tanya, yang kesembilan tanda seru, yang ke-10 tanda kurung, yang ke-11 tanda kurung siku, yang ke-12 tanda petik, yang ke-13 tanda petik tunggal, yang ke-14 tanda ulang, yang ke-15 tanda garis miring, dan yang terakhir yang ke-16 itu penyikat atau apostrof. Adapun sejarah bahasa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan pada ejaan tata bahasanya. Hal ini dipengaruhi oleh zaman dan menyempurnakan bahasa agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pemakai dan pembaca. Ejaan resmi bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 1901 yang dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen. Mengalami perubahan pada tahun 1947 yang dikenal dengan ejaan Soewandi. Pada tahun 1972 diresmikannya ejaan EYD, dan pada tahun 2015 pemerintah pendidikan membuat ejaan baru yang dikenal dengan PUEBI. Adapun perbedaan EYD dan PUEBI adalah EYD dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, sedangkan dalam PUEBI tanda elips digunakan untuk menulis ujaran. Perubahan dalam pedoman EYD ke PUEBI berupa penambahan, penghilangan, pengubahan, dan pemindahan klausul.